Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil aset gambar yang udah kita buat. Nah, mungkin langsung aja di folder aset. Di sini saya tambahkan satu buah folder baru, itu bernama misalnya gambar. Nah, jadi pada folder gambar ini isinya khusus untuk gambar-gambar. Nah, yang di area kerja kita ada objek cube. Nah, di hierarki mungkin saya hapus saja karena kita tidak memerlukan ini. Nah, cara mengimpor gambar yang udah ada di komputer kita atau PC kalian itu caranya kita cukup klik kanan, pilih yang namanya import new asset. Nah, di sini kalian pilih aset yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini ada saya di folder tutorial Unity aset tutorial. Nah, di sini mungkin ada semua. Ini cara yang pertama. Misalnya kita klik satu buah gambar yang berisi banyak gambar. Nah, bertipe PNG karena dia mendukung transparan. Nah, ini cara yang pertama untuk memasukkan gambar di project kita. Nah, cara yang kedua kita bisa langsung masuk di Explorer, kemudian pilih gambar yang ada. Misalnya di sini aset tutorial. Nah, di sini saya masukin lagi gambar yang kedua. Nah, bisa kita gunakan cara yang pertama atau yang kedua. Mungkin saya masukin aja semua dari gambar ini. Nah, di sini udah ada beberapa gambar yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat game. Nah, misalnya gambarnya udah ada dan kita ingin memasukin di area kerja. Kalau kita perhatikan di gambar ini, satu gambar memiliki 3 buah objek yang secara transparan itu terpisah. Nah, misalnya kita ingin mengambil rumah, hanya ingin rumahnya aja, itu bisa kita tarik ke dalam seperti ini. Tapi tentunya masuk objek yang lainnya. Nah, berarti ada pengaturan lain yang harus kita lakukan. Nah, masuk di gambar yang ingin kita pilih. Misalnya saya pilih yang gambar rumah ini. Kemudian perhatikan di inspektor sebelah kanan itu ada yang namanya sprite mode. Kita pilih yang multiple. Nah, kemudian di situ pilih yang sprite editor. Nanti akan muncul jendela baru. Nah, di sini kalau kita lihat, kita perhatikan dalam satu file gambar ada 3 buah objek. Nah, jika kita ingin memotongnya, kita perhatikan di sudut kiri atas ada yang namanya slice. Nah, tipenya otomatis. Kita slice saja secara otomatis. Nanti dia akan mendeteksi tepi dari objek tersebut. Seandainya udah, kita cukup apply. Nah, kalau udah, kita perhatikan di bagian bawah ini. Kita expand gambar dengan mengklik tanda seperti ini. Nah, semuanya udah kepotong menjadi objek yang terpisah. Nah, kalau udah, pada saat terpisah seperti ini, kita tinggal cukup tarik aja di area kerja kita. Nah, lakukan ukurannya perbesar atau perkecil. Saya cukup perkecil sesuai dengan mungkin penglihatan kamera nantinya. Nah, mungkin posisinya pas di sini. Nah, jangan lupa mengganti nama dari objek, karena nanti semakin banyak objek yang kita gunakan, nanti semakin banyak juga namanya mirip-mirip. Nah, mungkin saya tekan F2. Di sini saya kasih namanya rumah. Nah, kemudian langkah berikutnya sama. Mungkin yang di sini saya juga gunakan seperti yang tadi.
Nah, mungkin ini untuk background, terkait dengan background. Kenapa dia menutupin objek yang lain di belakangnya? Karena pada prinsipnya setiap gambar itu adalah memiliki layer. Nah, kalau kita perhatikan semua objek ini di sebagian inspektor, order in layer adalah 0. Berarti semuanya secara default layernya berada di posisi ke 0. Nah, order in layer ini semakin tinggi nilainya, berarti dia berada semakin di atas. Misalnya saya ubah untuk background ini, saya ubah menjadi -1. Nah, berarti dia berada di belakang layar 0. Nah, berarti terkait itu kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tanah saya buat menjadi 2. Nah, agar tidak menutupin objek yang lainnya. Nah, di sini kita udah ada objek dari gambar yang barusan kita masukin. Nah, sekarang kita ubah dulu namanya agar sesuai. Tanah juga, tiang, kincir, dan background. Nah, di sini saya ingin membuat misalnya pada saat kita jalankan, nanti objek baling-baling ini berputar. Kita memutarnya menggunakan script. Nah, sekarang kita coba membuat script baru. Kita kembali ke aset, masuk di script. Saya tambahkan di sini script baru C# dengan nama misalnya saya buat rotasi. Nah, nanti script rotasi ini khusus untuk membuat rotasi dari objek yang kita beri script ini. Nah, sekarang kita coba. Kita tambahkan di void update. Saya buat di sini transform rotate transform rotate. Nah, di sini secara default adalah sumbu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Nah, kita ingin memutarnya pada sumbu misalnya Z. Saya tambahkan di sini misalnya kecepatannya 5. Saya save. Kemudian kita kasih baling-baling tersebut namanya kincir. Kincir, mungkin saya buat baling-baling aja. Baling. Nah, di baling ini kita kasih script yang tadi barusan kita buat, rotasi. Saya kasih scriptnya di sini. Kita coba jalankan. Harusnya dia berputar dengan kecepatan 5 di sumbu X, di sumbu Z maksudnya. Nah, ini ternyata script kita yang kita berikan tadi berhasil. Hanya saja kalau kita lihat baling-baling yang kita kasih script tadi gak berputar pada rotasi yang kita buat. Nah, di sini kalau kita perhatikan terjadi kesalahan. Nah, jadi untuk mengatasi ini kita masuk kembali di aset gambar, kita perbaiki pusat rotasinya. Nah, untuk berarti gambar ada di yang di sini. Nah, untuk memperbaikinya kita nggak bisa milih kincir, kita pilih induk dari semua objek yang udah kepotong, berarti ada di sini. Nah, kita masuk di sprite editor kembali. Kita pilih objek baling-baling. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita klik tiap objek itu mungkin nanti akan ada titik biru di tengahnya. Ini adalah pusat rotasi dari objek. Nah, kalau kita perhatikan baling-baling pusat rotasinya ada di bagian ini. Misalnya saya ubah pusat rotasinya di bagian ini, kemudian kita apply kembali. Nah, kemudian kita close dan kita perhatikan, kita jalankan kembali objek baling-baling ini. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, ternyata sesuai. Berarti pusat rotasi itu tergantung dari kita mengaturnya. Nah, terkait dengan kecepatan baling-baling. Di sini hanya kita memberikan nilai itu hanya pada script. Sekarang kita coba tambahkan satu buah variabel bersifat public. Saya buat di sini tipe datanya integer, kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Di sini kita ada 3 buah variabel. Berarti terkait itu di sini kita ubah. Saya buat kecepatan public
kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Nah, kita save kembali. Nah, perhatikan di bagian script di objek baling-baling. Di sini secara default semuanya adalah 0. Nah, misalnya sebelum kita lakukan pengesetan, kita coba jalankan. Di sini saya buat kecepatannya di rotasi X, saya buat 4. Nah, dia berputar dengan kecepatan 4, hanya saja pusat rotasinya berada di X. Nah, misalnya saya buat di sini kecepatan Y, ada 5. Dia berotasi dengan kecepatan 5 di pusat rotasi Y. Nah, saya buat di Z, misalnya 10. Nah, berarti yang kita gunakan sebenarnya hanya di Z, karena kita menggunakan objek 2 dimensi. Nah, di sini saya buat misalnya 5. Saya jalankan kembali. Nah, di sini kita udah ada game awal yang kita lakukan untuk mengontrol baling-baling dengan menggunakan script dengan kecepatan yang bisa kita sesuaikan, misalnya 6, 10, ataupun 100. Nah, berarti tergantung dari yang kita inginkan. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini cukup dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih.